Ibu atas administrasi pelayanan BK di sekolah. Kebetulan di Pematang Siantar, bagaimana Ibu sebagai guru BK menghimpun data seluruh siswa yang Ibu tangani? Ibu menghimpun datanya itu ya mungkin dari Ibu keliling keseharian kan, setiap harinya di les pertama Ibu ngecek kehadiran, mungkin seperti absensi kayak gini Ibu cek satu hari per kelas dari IPA, IPS, dan IPK. Kebetulan kita ada 10 kelas. Itu di kelas IPA ada 5 kelas, di IPS ada 4 kelas, IPK 1 kelas. Jadi ada 10 kelas. Jadi setiap harinya Ibu mengecek kehadiran mereka, termasuk kehadiran sholat, hadir pagi hari, dan keterlambatan, itu semua dihimpun. Dan masalah pendataan juga, kalau misalnya ada anak-anak yang mau konseling, Ibu juga catat di buku besar, mungkin kasus-kasus per hari apa yang terjadi, baik kasus yang negatif maupun kasus yang positif gitu. Itulah kira-kira Pak. Namun penggunaan AUM pada sekolah ini gimana Pak? AUM ada tapi tidak digunakan, tidak berjalan di sini Pak. Karena BK di sini nggak ada masuk kelas gitu. Penggunaan sosiometri sama, tidak juga berjalan karena kalau kita mau menggunakan AUM, sosiometri itu kan kita harus berada di dalam kelas dan dalam waktu yang memang berturut-turut gitu. Kalau AUM dan sosiometri ini hanya dilakukan satu kelas, tidak berjalan dengan efisien juga, harus semua gitu kan. Jadi nggak pernah dilaksanakan. Oh, berarti di Pematang Siantar ini penggunaan AUM dan sosiometri itu tidak terlalu digunakan, namun bahkan dapat disebut tidak digunakan. Iya, tidak digunakan. Bagaimana daftar cek masalah pada siswa-siswa yang Ibu tangani? Cek masalah Ibu? Iya. Iya, itu Ibu buat di dalam buku seperti ini. Jadi Ibu buat di buku ini, Ibu buat misalnya ini, Ibu buat hari apa, sasarannya kelas, misalnya sasarannya itu misalnya kayak ini, Dede Aditya Hasibuan di kelas 11 IPA 3 gitu kan. Terus layanan apa yang Ibu berikan sama dia, misalnya Ibu berikan layanan individu karena memang anak itu membutuhkan layanan face to face gitu kan. Jadi mungkin saat itu dia sedang bermasalah di handphone saat ketika jam belajar berlangsung. Gitulah setiap harinya, jadi Ibu catat gitu. Namun bagaimana Ibu menyusun program tahunan yang akan selalu dilaksanakan? Kalau program tahunan itu Ibu buat kan tiap tahun ya itu ya. Jadi Ibu buat seperti ini. Mungkin ini di semester ya. Kalau tahunan mungkin seperti ini Ibu buat. Itu kegiatan kita ya seperti di layanan kita ada 9 gitu kan. Terus bimbingan kita di bidangnya Ibu buat ada di pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus Ibu sesuaikan aja. Misalnya kalau orientasi itu kan di kelas 3 mungkin pengenalan karir gitu kan. Kalau di kelas 1 mungkin pengenalan awal masuk sekolah gitulah, pengenalan sekolah, guru gitu. Jadi Ibu sesuaikan aja sesuai dengan layanannya gitu. Kalau orientasi pengenalan, informasi mungkin yang perlu disampaikan, entah informasi kayak kelas 1, oh bahwasanya di sekolah ini kita ada sekian guru, kita ada sekian mata pelajaran gitu. Ibu juga akan membuat, kan ada Ibu juga menggunakan RPL ya. RPL Ibu seperti apa yang Ibu lakukan? Atau bentuknya seperti apa? RPL Ibu misalnya Ibu buat tentang ini layanan karir ya. Oh ini aja nih, tentang klasik itu kan Bu buat dengan bidang klasikal, tentang penempatan dan penyaluran layanan. Itu tentang misalnya nih karena kelas 3, Ibu BK kelas 3, Ibu buat temanya tentang pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Karena kelas 3 ini kan tidak semuanya anak-anak ada yang lanjut pendidikan, ada yang langsung ingin bekerja, ada yang tidak bekerja atau tidak, masih bingung. Jadi Ibu sampaikanlah materi ini ketika
karena ini COVID dikasih waktu setiap hari Sabtu penyampaian materi. Jadi ibu sampaikanlah di situ materi ini gitu. Terus selebihnya banyak sih Bu, tentang pekerjaan dalam peningkatan taraf hidup, tentang kiat sukses ujian nasional, gitu-gitulah Kak. Ya kalau RPL-nya seperti ini, punya ibu. Gitu. Jadi ibu sebagai guru BK di Man Pematang Siantar ini apakah ada visi misi ibu? Kalau visi misi ada. Apa yang ingin ibu kembangkan meskipun di Man Pematang Siantar ini BK itu tidak terlalu masuk kelas atau seperti itu? Kalau visi misi ibu sih ya yang jelas ingin melihat anak-anak berperilaku baik sesuai dengan yang mereka inginkan. Sejauh ibu menjadi guru BK, apakah ada perubahan yang ibu rasakan kepada siswa-siswi? Alhamdulillah ada. Yang dahulunya belum rapi, masih rambutnya pun masih acak-acakan, dan pelan-pelan mereka sudah mulai mengikuti itu ketertiban, karena kita kan sekarang udah menggunakan poin. Mungkin mereka juga terpacu gitu karena ada poin tadi gitu. Mereka takut kena poin gitu. Jadi berarti sistem BK di sini meskipun tidak menggunakan ruangan seperti ya guru BK, berarti sistem penilaian pun ada melalui sistem poin tersebut. Iya, ada. Karena kan kayak ibu kan keliling setiap hari, jadi ibu lihat oh bahwasanya anak ini tidak rapi, ataupun ketika ibu mengabsen ada guru Bu, bagaimana ada anak ini yang tidak pernah ikut belajar, tapi dia hadir. Berarti kan anak itu datang ke sekolah, tapi dia tidak masuk kelas, itu kan sudah dikatakan cabut. Jadi masalah-masalah itu akan muncul ketika guru BK itu harus keliling gitu, harus keliling melihat anak-anak. Karena kalau kita tidak keliling, itulah kerjasama belum oke masih bilang Sekolah dengan guru BK itu tidak belum dengan baik gitu. Jadi guru BK-nya yang harus keliling gitu, mengecek anak-anak. Jadi di sini kan Bu, atas penilaian itu kan melalui poin-poin tersebut. Namun apakah dari anak-anak tersebut ada yang sedikit tidak bisa terkendali atau bagaimana ibu, atau pernah melakukan konseling terhadap anak? Ada anak yang tak terkendali, cuman tidak banyak, hanya ada 2 orang memang. Kebetulan anak itu anak guru. Kita konseling juga pribadi sudah pernah, kita datangi juga rumahnya sudah pernah, tapi memang karena dia anak guru jadi agak sulit. Mungkin rasa dia gitu, oh ada ayah, oh ada ini, tapi itu tetap kita pantau. Alhamdulillah juga sudah ada perubahan sedikit demi sedikit gitu Kak. Yang tadinya dia rambutnya panjang sudah mau, yang tadinya dia tidak pernah masuk jadi masuk, karena setiap hari harus diingatkan karena tipe anaknya juga keras gitu. Tapi lama-kelamaan bisa juga diikuti, tapi belum bagus gitu, belum dikategorikan mengikuti, belum dikategorikan baik, cuman udah sedikit berubah gitu. Berarti meskipun guru BK di sini, guru BK di sini tidak masuk kelas, namun di sini guru BK itu seperti penegak kedisiplinan. Iya, lebih ke penegak kedisiplinan, karena jam BK itu nggak ada di Man Pematang Siantar, karena kalaupun mau dibuat jam sudah tidak mencukupi untuk hari gitu, perharinya gitu, jadi nggak dibuat gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mau wawancara terus kepada saya atas observasi saya. Terima kasih.
Ibu. Yang